Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa ta'ala, di mana Dia telah memberikan kepada kita semuanya nikmat yang begitu banyak. Dan di antara kenikmatan-kenikmatan yang telah Allah Tabaraka wa ta'ala berikan kepada kita semuanya, yaitu berupa nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kita bisa kembali menghadiri majelis ta'lim di salah satu rumah-rumah Allah Subhanahu wa ta'ala yang kita cintai ini. Kita berharap kepada Allah Tabaraka wa ta'ala, semoga apa yang kita pelajari pada kesempatan malam ya, kita pelajari pada kesempatan pagi yang berbahagia kali ini, bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari, bisa kita sebarkan, ajarkan kepada orang lain, sehingga dengan demikian bisa menjadi bekal kita kelak ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala di hari akhir nanti. Allahumma amin. Tak lupa pula salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita yang tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para keluarganya, para sahabatnya, dan umatnya yang senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau hingga hari akhir nanti. Jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Qadarallah wa masya'afa'al, guru kita Ustadz Abdullah Zain hafizahullah ta'ala sedang berhalangan hadir karena beliau sedang safar, dan safarnya itu ke Mekah alias sedang umroh. Kita berdoa semoga umrohnya beliau diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala menjadi umroh mabrurah, amin. Dan kita juga berdoa semoga beliau bisa kembali ke Indonesia dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang satu apapun, amin. Adapun pada pagi yang berbahagia kali ini, insya Allah kita akan membahas sebuah kajian tematik yang judulnya nopo Pak Bu? Taubat, langkah awal menuju kebaikan. Taubat, langkah awal menuju kebaikan. Berarti dari judul ini bisa kita pahami, barang siapa yang ingin berubah menjadi lebih baik daripada hari-hari sebelumnya, ingin lebih baik daripada minggu-minggu yang lalu, ingin lebih baik daripada bulan-bulan atau bahkan tahun-tahun yang telah berlalu, maka langkah awal yang harus dia lakukan, yang harus kita lakukan Pak Bu, adalah nopo? Taubat. Kita pengen akhlak kita yang mungkin selama ini kita rasa akhlak kita adalah akhlak yang buruk, ya. Kita pengen akhlaknya berubah menjadi baik, maka taubat. Kita pengen ucapan tutur kata kita yang mungkin selama ini jauh lebih banyak omongan-omongan yang nyelekiti,
yang nyenepi, dan kita pengen ucapan kita itu menyejukkan, maka langkah awalnya apa? Taubat. Kita pengen yang selama ini hari-harinya disibukkan dengan kesyirikan, dengan amalan-amalan yang tidak pernah diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita pengen hari-hari kita penuh dengan amalan sunnah, maka langkah awalnya adalah taubat. Dan begitu seterusnya. Dan inilah yang Allah Subhanahu wa ta'ala kabarkan di dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat ke-70 ya. Di situ Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihan faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Barang siapa, kata Allah, barang siapa yang bertaubat. Nah, Allah menyebutkan langkah awalnya apa Pak Bu? Taubat. Barang siapa yang bertaubat lalu beriman, ya. Bertaubat disit nembe beriman. Setelah bertaubat, setelah beriman, wa amila amalan salihan, lalu dia melakukan amal soleh yang ketiga, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala nopo? Yubaddilullahu sayyiatihim hasanatin. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti kejahatan-kejahatan yang dahulu pernah dia lakukan dengan kebaikan-kebaikan. Maksudnya bagaimana Ustadz? Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau ketika menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan tabdiluhum biqabaihi a'malihim mahasinaha, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengganti keburukan-keburukan yang ada pada diri mereka dengan kebaikan-kebaikan. Kemudian Ibnu Abbas ngasih contoh. Contohnya seperti dulu sering berbuat syirik, sekarang meninggalkan kesyirikan. Berarti kalau zaman dulu Pak Bu, nuwun sewu, ada di antara panjenengan abendina mendem, abendina nyajen, ngapunten niki, kok sekarang benci banget sama orang ming mendeme tok krungu gendinge wis ngamuk pengen. Udah ngamuknya beda tapi ya. Nah kemudian kan ngamuknya pengen kumpul gitu. Nah sekarang ngamuknya itu pengen memberantas gitu, pengen amar ma'ruf. Maka itu adalah tanda taubat panjenengan, iman panjenengan, amal soleh panjenengan diterima. Itu tanda yang sangat jelas. Lalu Ibnu Abbas ngasih contoh yang lain, seperti orang yang dulu gemar berzina, sekarang menjaga harga dirinya. Dulu Allahu Akbar, subhanallah, kontake isine wadonan tok. Mbak kie, dek kie. Ya, atau mungkin tante kie, tante kue. Atau yang ibu-ibu, naudzubillah, om ini, om itu, ya dulu, ya. Kemudian sadar, bertaubat, beriman, beramal soleh, dan sekarang kalau dengar perzinaan, bencinya minta ampun. Itu tanda taubat, iman, dan amal soleh panjenengan diterima. Lalu contoh lain, kata Ibnu Abbas, dulu sukanya dusta, jikote 5 mendoane, ngomongnya pinten? Siji kok. Ya, siji. 5 papate nang dalam hati ya.
Atau yang dulu katanya suka sekali untuk nilepi uang rakyat, kemudian dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu kalau dia dengar berita korupsi, kesuh, itulah di antara tanda amal solehnya diterima. Tapi kalau dosanya berkaitan dengan anak Adam, harus dikembalikan itu. Insya Allah nanti ada pembahasannya mengenai tata cara taubat. Di antaranya adalah kalau kita punya dosa ke anak Adam, kaitannya dengan anak Adam, maka harus ditunaikan haknya. Mendoan sing biyen 5, bilangnya cuma 1. Sekarang panjenengan kemutan, ya. Maka panjenengan harus cari itu bakul mendoan, ya, dan bayar yang 4 itu. Lo yo isin Ustaz, ya. Kan wis biyen paling li diikhlasna, jere sapa paling, ya. Mbok ngasih sampai sekarang kepikiran bakule, ya. Lu perasaan wingi nyong stoknya 10 kok ya. Denge payune ming semenek ngasih kepikiran ngasih siki. Ya bisa jadi. Maka panjenengan jangan sampai nggampangaken. Ya. Ini mengenai pendahuluan. Taubat adalah langkah awal menuju kebaikan. Kalau kita pengen perangai kita baik, Pak Bu, maka taubat. Awalilah dengan taubat. Pertanyaannya, taubat itu siapa? Panjenengan sering dengar kata taubat kan? Bahkan sering perintah taubat kan lah. Nah, taubat itu apa sih? Menyesal. Nggih. Terus napa malih? Kembali. Terus napa malih? Itu secara bahasa, ya. Secara bahasa taubat itu adalah menyesal, kembali, kemudian pulang, ya. Jadi secara bahasa orang yang taubat itu pulang, orang yang taubat itu kembali, orang yang taubat itu menyesal. Adapun secara syariat, kata Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala, taubat adalah an-nadmu ala ma salafa minhul madhi wal iqla'u anhu fil hali wal azmu ala alla yu'awidahu fil mustaqbal. Secara syar'i, taubat itu adalah menyesali terhadap perbuatan maksiat yang pernah nyesel atas perbuatan maksiat yang pernah dia lakukan, meninggalkannya ketika sedang dalam melakukan kemaksiatan dan ada keinginan kuat untuk tidak mengulangi perbuatan dosa dia. Jadi taubat itu mencakup 3 unsur, 3 hal, yaitu apa Pak Bu? Meninggalkan dosa yang pernah, kemudian ya yang dia lakukan, kemudian tidak mengulangi, meninggalkan yang sedang dia lakukan dan berusaha tidak mengulanginya. Inilah taubat secara syar'i. Jadi sekarang kita kalau dengar kata taubat sudah ada gambaran nggih. Berarti kalau misalnya kita dengar ustadz atau saudara kita atau suami kita, istri kita ngomong taubat paklah, taubat pula, berarti kita itu udah kebayang, oh taubat berarti meninggalkan dosa yang pernah dilakukan, kemudian meninggalkan dosa yang sedang dilakukan, atau yang ketiga berazam, bertekad untuk
tidak mengulanginya. Ini mengenai taubat. Pertanyaan lagi, Ustadz, memang kenapa Ustadz harus bertaubat? Terus apa gunanya sifat Allah? Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Kan Allah Subhanahu wa taala Maha Pemaaf, Ustadz. Allah kan Maha Pengampun. Ngapain taubat, Ustadz? Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang untuk orang-orang yang bertaubat. Ya. Adapun orang yang nggak peduli dengan dosa-dosanya, dalam artian dia terus bermaksiat, hanya bersandar dengan kasih sayang Allah. Ya. Dia nggak pernah bertaubat, tidak pernah beristighfar. Ya. Maka yang seperti ini adalah orang yang keliru dalam memahami apa itu taubat, apa itu kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Dan taubat niku Pak Bu, ya, hukumnya adalah wajib. Jadi kalau misalnya ada yang tanya kenapa sih dewek kon taubat, jawabannya sekurang-kurangnya ada dua. Kenapa kok kita harus taubat? Yang pertama itu adalah perintah Allah. Pertama apa Pak Bu? Perintah Allah. Dalile teng pundi? Al-Quran surat An-Nur. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat ke-31. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa tubu ilallah." Kalian wahai para manusia, terutama orang-orang yang beriman, bertaubatlah kalian kepada Allah. Perintah niku. Tobat. Tobatlah kalian kepada Allah jami'an, kalian semua. Ayyuhal mu'minun, wahai orang-orang yang beriman, la'allakum tuflihun, supaya kalian itu sukses, supaya kalian itu beruntung. Ini yang pertama. Kenapa kita harus bertaubat? Karena itu perintah dari Allah, dan yang namanya perintah hukumnya apa? Wajib. Jadi taubat itu wajib. Ada sebagian ulama yang membagi Pak Bu. Ada taubat yang wajib, ada taubat yang sunnah. Taubat yang wajib itu, ini sebagian ulama nggih. Mereka berpendapat taubat yang wajib adalah taubat yang orang yang melakukan perbuatan haram dan meninggalkan yang wajib, maka dia harus taubat. Taubatannya adalah wajib hukumnya. Dulu sering melakukan hal-hal yang haram, meninggalkan hal-hal yang wajib, maka dia wajib taubat. Adapun taubat yang sunnah, kata sebagian ulama, adalah orang-orang yang meninggalkan amalan-amalan sunnah, melakukan amalan-amalan yang makruh. Ini sebagian ulama berpendapat seperti itu. Jadi yang melakukan makruh kalau mau tobat nggih monggo. Kalau mboten nggih mboten napa-napa. Ini jawaban yang pertama Pak Bu, bahwasanya tobat itu perintah dari Allah. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus taubat? Karena meneladani, mencontoh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan Pak Bu,
Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling istimewa di muka bumi ini. Manusia yang sudah dijamin masuk surga, dijamin terlindung dari siksa api neraka. Dan Nabi kita, ya tentunya kan Nabi dan Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang maksum. Tapi beliau, Pak Bu, sehari itu bertaubat lebih dari 70 kali. Seorang Nabi loh. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Bukhari, wallahi, beliau sampai bersumpah, demi Allah, inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaumi aksara min sab'ina marrah. Demi Allah, aku itu setiap harinya beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertaubat kepada Allah sebanyak 70 kali, bahkan lebih, aksar, lebih dari 70 kali. Dalam riwayat lain disebutkan mi'ah marah, 100 kali, Pak. Itu Nabi, ya. Nah, kula kali panjenengan pun pinten, Pak Bu? Sepisan mungkin. Kemutan nggih miki kajian judule oh iya taubat, astagfirullah, taubat lisit, ya. Atau mungkin ada yang 10 kali, 15 kali. Yang kebangetan niku sing mboten tobat, kerasane lah nyung kayane kit mau isuk taat kok. Subuhan, iya subuhan. Zikir pagi, zikir pagi. Terus ngaji. Ketaatan kabeh mok, lah wau teng dalan plirak-plirik mboten. Wow, pas sederenge pangkat pecucuan boten. Dan ini kenapa sanes dosa ya. Makanya pantas kita harus lebih banyak dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk istighfar, ya. Astagfirullah, astagfirullah. Wa atubu ilaihi. Itu yang harusnya membasahi lisan kita, Pak Bu. Ini yang kedua, yaitu meneladani apa yang dicontohkan atau diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, taubat itu memiliki banyak sekali keutamaan. Ya, dan di sini kami hanya bawakan 4. Aslinya banyak, Pak Bu. Cuma semoga saja 4 ini sudah mewakili yang lain. Ya. Keutamaan yang pertama, taubat itu bisa menjadi penghapus dosa dan penyebab seseorang masuk ke dalam surga. Yang pertama apa? Penghapus dosa dan sebab masuk surga. Dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surat At-Tahrim ayat ke-8. Di situ Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, tubu ilallahi taubatan nasuha." Kalian bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubatan nasuha. Asa rabbukum ay yukaffiru ankum sayyi'atikum. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menghapus seluruh dosa-dosa kalian. Wa yudkhilakum jannat, dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kalian ke dalam surga-surganya, tajri min tahtihal anhar, di mana surga-surga Allah itu yang bawahnya mengalir sungai-sungai.
Kita saja kalau lagi makan, Pak Bu, dan di tempat makan itu ada apa itu namanya, air terjun, ada sungainya, ada kolam ikannya. Kebanyakan dari kita lebih milih makan di pinggir parkiran apa di atas kolam yang ada ikannya nih Pak Bu, seger di situ. Milih pundi Pak Bu? Ya pastinya kita pengen yang di bawah sungai. Kenapa? Seger. Ya. Di situ kita bisa ngerasakan gemericik air. Kita bisa melihat bagaimana ikan-ikan berwarna-warni berenang ke sana kemari. Kita pengen tempat yang nyaman, dan itu baru di dunia, Pak Bu. Belum lagi di akhirat nanti. Makanya di antara cara supaya kita bisa meraih surga tersebut, meraih tempat yang lebih nyaman dari tempat makan yang istimewa di muka bumi ini, yang di bawahnya ngalir sungai-sungai, bertaubatlah. Insya Allah panjenengan akan meraih kenikmatan tersebut. Kata siapa Ustaz? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Allah akan memasukkan orang-orang yang gemar bertaubat ke dalam surganya. Ini dalam Al-Quran surat At-Tahrim ayat ke-8. Ini keutamaan yang pertama. Kemudian keutamaan yang kedua, orang yang bertaubat keburukannya akan diganti dengan kebaikan. Dan dalilnya sudah kita bahas ya. Dalilnya sudah berlalu tadi di awal kajian. Yaitu dalam Al-Quran surat Al-Furqan ayat 70. Berarti langsung ke keutamaan yang ketiga. Orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalilnya ada dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat ke-222. Di situ Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mencintai orang-orang yang senang bertaubat. Masya Allah. Orang-orang yang gemar bertaubat. Dan Allah mencintai orang-orang yang senantiasa membersihkan dirinya, menyucikan dirinya. Beda nggih antara orang yang menyucikan dirinya dengan orang yang merasa suci dengan dirinya. Merasa suci dengan selalu menyucikan diri, itu beda. Kalau orang yang selalu menyucikan dirinya, ketika mendengar masukan, nasihat, kebaikan diterima. Adapun orang yang merasa suci dari kesalahan-kesalahan, dari dosa-dosa, ya, maka dia akan menolak yang namanya kebenaran. Ya. Itu perbedaannya. Ustaz, memang apa keuntungannya Ustaz kalau kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Banyak sekali Pak Bu. Di antaranya ya, kata Nabi SAW dalam hadis qudsi, apabila Allah Subhanahu wa Ta'ala itu sudah mencintai seorang hamba, maka Allah akan membimbing mata, telinga, tangan dan kakinya untuk melakukan amalan-amalan yang baik. Dalam sebuah hadis qudsi yang dibawakan oleh Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu,
bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Innallaha ta'ala qala," sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbah." Sesungguhnya hamba-hambaku yang senantiasa, hamba-hambaku yang selalu mendekatkan dirinya kepadaku dengan amalan-amalan sunnah, maka aku akan mencintainya. Jadi orang ini gemar untuk melakukan ibadah-ibadah napa? Sunnah. Allah akan mencintainya hatta uhibbah, sampai aku mencintainya. Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bih. Dan apabila aku sudah mencintainya, maka aku akan bimbing telinganya hanya untuk mendengar sesuatu yang baik-baik saja. Jadi telinganya itu akan merasa risih kalau dengar gibah, kalau dengar wong lagi ngerasani, kalau dengar orang lagi mengadu domba satu sama lainnya, itu telinga itu risih, nggak pengen nimbrung, bukan malah makin dipepet nak ya. Allah akan membuat telinganya itu nggak nyaman ketika dia dengar tetangganya banting-banting piring, TV, lemari dan lain-lain. Udah malah ditemplek nang tembok ya. Aku privasi ya jane. Nggak seperti itu. Dia bukan menjadi orang yang bahagia, tapi malah sedih karena tetangganya sedang berantem sekeluarga mungkin. Allah akan bimbing untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Contohnya apa? Nah ini pengajian. Maka panjenengan berhusnuzonlah, berbaik sangkalah kepada Allah. Ini salah satu tanda Allah cinta ke panjenengan, meskipun ustadznya mboten rawuh. Biasanya kan ustadznya mboten rawuh nggih absen nggih. Jamaahnya juga mboten rawuh, tapi niki panjenengan Masya Allah. Semoga saja termasuk tanda keikhlasan panjenengan dalam menuntut ilmu ya. Nah, Allah akan bimbing telinganya untuk mendengarkan hal-hal yang baik. Wa basarahu alladhi yubsiru bih, dan Allah akan bimbing matanya untuk melihat hal-hal yang baik ya. Lagi scroll panjenengan ngertos scroll mboten? Bismillah. Kalau panjenengan lagi buka Facebook atau Instagram ya. Instagraman mboten, Bu? Mboten. Ya mungkin yang pakai Instagram atau Facebook, media sosial nggih. Itu layarnya di ke atas bawah itu namanya scroll itu ya. Biasanya kan di situ ada iklan-iklan nggak jelas, atau ketika nonton YouTube ya, nggak sengaja ngelihat seperti itu, bukan malah dipanteng ya, tapi langsung di skip, langsung dihapus, itu diganti. Maka itu adalah tanda Allah mencintai panjenengan, matanya dibimbing. Wa yadahu allati yabtishu biha, dan Allah akan membimbing tangannya. Dilakukan untuk apa? Digunakan untuk apa? Apakah untuk mencuri? Apakah untuk bersedekah? Apakah untuk plak-plek sama pasangannya? Ataukah untuk menyayangi? Ya. Kalau kita kok menggunakan tangan kita untuk kebaikan, maka itulah tanda Allah cinta ke kita. Kemudian warijlahul lati yamshi biha, dan kakinya akan aku bimbing kata Allah untuk menuju ke jalan-jalan yang mulia, jalan-jalan yang dicintai oleh Allah. Ya contohnya adalah pengajian.
Lalu Allah setelah mengatakan seperti itu, Pak Bu, ngasih janji. Allah ngasih janji, wala in sa'alani la'u'tiyannah wala in ista'adani la'u'idannah. Kalau dia meminta kepadaku, pasti akan aku berikan, dan kalau dia meminta perlindungan kepadaku, pasti dia akan aku lindungi. Hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Inilah wali Allah ya. Jadi wali Allah niku orang yang bertakwa. Udu wong gemblung kemudian dianggap wali. Oh, ngapunten ya. Manusia yang paling wali di muka bumi ini sinten, Pak Bu? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nuhun sewu. Apakah Rasulullah gemblung? Mboten. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tidak gila. Wa ma sahibukum bimajnun. Ya. Teman kalian itu bukanlah orang yang gila. Tapi sekarang Allahu Akbar, banyak orang yang menjadikan orang yang gila itu dianggap wali. Padahal dia tidak sholat, nggak nutup aurat ya. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan dalam Al-Quran, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim walahum yahzanun. Para wali Allah itu adalah orang-orang yang tidak merasa takut dan tidak merasa sedih ketika sedang melakukan kebaikan. Alladzina amanu wa kanu yattaqun. Para wali Allah adalah alladzina amanu, orang-orang yang beriman, wa kanu yattaqun, dan mereka itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda beriman dan bertakwa itu ya sholat, nutup aurat, puasa, meninggalkan hal-hal yang haram ya. Menjalankan kewajiban-kewajiban, itulah wali Allah. Jadi jangan sampai salah milih wali ya. Orang tidak waras dianggap wali. Hati-hati nggih. Ini keutamaan yang ketiga. Kemudian yang keempat napa? Di situ ada tulisannya kan? Taubat membawa kebahagiaan lahir dan batin. Masya Allah. Dan ini terbukti, Pak Bu. Orang yang malam-malam bangun sholat tahajud, kemudian beristighfar di malam itu, lalu mengakui seluruh kesalahannya, mengakui seluruh dosa-dosa yang dia lakukan, yang masa lalu maupun yang sekarang, yang kelihatan maupun yang dia sembunyi-sembunyikan. Dia tumpah ruahkan semuanya di hadapan Allah di malam hari, lalu meneteskan air mata. Demi Allah, Pak Bu, itu adalah tetesan air mata yang bahagia, lebih bahagia daripada tetesan air mata ketika panjenengan dapat hadiah dari orang yang panjenengan cintai. Kita itu kadang dapat hadiah dari orang, saking terharunya nangis, Pak Bu. Nggih. Nate napa mboten? Siapa yang ngasih? Ibu saya. Siapa yang ngasih? Bapak saya. Sampai nangis. Siapa yang ngasih? Anak saya. Masya Allah masih ingat sama saya. Nangis. Panjenengan bahagia. Panjenengan pengen tahu tangisan yang lebih bahagia dari itu? Panjenengan nangis bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti kudu wengi-wengi ya Ustaz. Ya ora mesti. Panjenengan mau nangisnya pagi, siang, sore. Kalau itu benar-benar air mata taubat, panjenengan demi Allah Pak Bu akan merasakan bahagia yang melebihi ketika panjenengan bahagia mendapatkan hadiah dari orang-orang yang panjenengan sayangi. Ya. Dan memang waktu yang lebih enak itu waktu malam Pak Bu, di mana semua orang terlelap tidur, suasananya juga hening,
nggak ada suara motor, nggak ada suara telolet, ya. Nggak ada suara bocah nangis. Itu benar-benar mendukung sekali. Maka praktekkan. Kalau panjenengan ingin merasakan, praktekkanlah. Benar-benar usahakan untuk menangis, kemudian akui segala kesalahan-kesalahan yang pernah dilakukan. Nah, kemudian jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah, yang berikutnya yaitu mengenai hal-hal yang mempermudah kita untuk bisa bertaubat. Ya, karena sebagian orang itu dia ingin taubat tapi kok masih merasa berat. Dan di sini kami mengambil poin-poinnya dari sebuah kitab yang berjudul At-Taubatu Wadhifatul Umr. Di sini penulis ya Syekh Ibrahim, kalau nggak salah Syekh Ibrahim bin Muhammad Al-Hamid ya, membawakan beberapa poin. Di antaranya di sini kami membawakan 5 beberapa hal yang akan mendorong kita atau memudahkan kita untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah berdoa. Ini sudah pasti ya, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya dimudahkan untuk taubat. Kemudian yang kedua, menjauhi hal-hal yang bisa mengingatkan dengan perbuatan dosa di masa lalu. Jauhi segala sarana, segala benda atau sesuatu yang masih ngerangsang panjenengan untuk melakukan, jauhi itu ya. Kecuali kalau panjenengan sudah tidak, udah kebal itu, maka ya nggak masalah. Ini yang kedua. Terus yang ketiga, menjauhi al-awaid. Awaid itu apa? Kalau bahasa kita ya lingkungan yang nyaman dengan perbuatan maksiat. Nah, panjenengan jangan merasa aman gitu, jangan merasa santai. Lingkungan tapi kok mayoritas isinya maksiat kok, naudzubillah. Jauhi. Itu sedikit banyak panjenengan akan terpengaruh untuk sulit buat taubat ya. Kemudian yang keempat, ketika akan menunda taubat, ketika akan berbuat dosa ya, kita memikirkan akibat dosa sebelum bermaksiat. Ini saya kalau nanti jelalatan di jalan, kira-kira nanti di akhirat saya dikapain ya? Saya dosa enggak ya? Kira-kira kalau saya tetap jelalatan ngelihat tadi ada yang bening, tetap ngelinguk, nabrak apa ora ya? Nyemplung kali enggak ya? Direnungkan akibatnya. Ini kalau saya selingkuh atau nikah diem-diem ya, bakal rame enggak ya? Apakah saya akan menyelamatkan wanita lain sementara saya mengorbankan, menyakiti istri saya sendiri? Bagaimana ini ya ke depannya? Harus dipikirkan dengan cara yang baik harusnya kalau mau melakukan sesuatu. Jangan melakukannya dengan hal-hal yang buruk. Lalu yang terakhir, bergaulah dengan orang-orang yang soleh ya. Ini mengenai hal-hal yang bisa mempermudah seorang hamba untuk bertaubat. Kemudian poin yang terakhir adalah cara bertaubat. Bagaimana caranya? Sekurang-kurangnya ada 5. Yang pertama adalah ikhlas. Jangan taubat karena melu-melu ya. Apalagi kon tobat, justru kita tobat ya, nyong tobat ya temenan ya. Aslinya nggak ikhlas karena disuruh, dipaksa. Harus ikhlas. Yang kedua, menyesal. Bahkan sebagian ulama mengatakan orang yang menyesal hakikatnya dia telah bertaubat. Lalu yang ketiga, bertekad untuk tidak mengulangi perbuatan dosa. Yang keempat, dilakukan sebelum datangnya ajal atau matahari terbit dari barat ya. Jadi kalau sudah sakaratul maut di depan mata,
kita taubat nggak akan diterima, Pak Bu. Dalilnya ada dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Ya, nanti panjenengan bisa lihat An-Nisa ayat 17 sampai 18. Orang yang sudah sakaratul maut itu taubatnya nggak diterima. Atau pas matahari sudah terbit dari barat, tanda kiamat besar itu. Kemudian yang kelima, jika berkaitan dengan anak Adam, maka kembalikan. Ya. Panjenengan pernah mencuri benda ini, benda itu, maka kembalikan. Nah, sebagian ulama berbeda pendapat. Kalau misalnya ada orang pernah nyuri pulpen, misal nggih, tintane garis tengah, dia nyuri pulpen tintane setengah, maka dia harus kembalikan dengan pulpen yang sama, merek kepada tintane semeno. Mendoan bentuknya kotaknya kayak ya. Ora patia gede, ora patia cilik, ya balekan seperti itu. Ini sebagian. Sebagian yang lain mengatakan yang penting jenisnya sama. Pulpen ya pulpen, mendoan ya mendoan, uang ya uang. Intinya kembalikan. Ustadz, tapi qadarullah, biyen aku SD ya sikip umurku udah 50 tahun Ustadz. Pakule pun almarhum. Niku pripun hayu. Ya. Mendoan, mie ayam, bakso, es lilin yang dulu pernah diambil tanpa haknya, ya, tanpa cara yang benar, itu bagaimana? Maka para ulama menjelaskan, panjenengan sedekah atas nama dia. Mungkin di antara kita dulu SD ada yang nakal, SMP atau SMA pernah ngambil jajan nggak bayar, sementara yang jual sudah meninggal. Panjenengan sedekah atas nama dia, tapi jumlahnya wis ora ketung, Ustaz. Kayaknya wis pabrik es lilin sing tak jikot wis pabrik, Ustaz. Ya panjenengan kira-kira lebihkan nggih. Panjenengan ngira-ngira kayaknya dulu saya ngambilnya selama SMP itu 50 batang es lilin, Ustaz. Kayane, Ustaz. Ki prasangka sing paling kuat ge kayane 50. Panjenengan lebihkan ya 60 atau 70. Ya. Dengan harga, nah ini sebagian juga berbeda pendapat. Ada yang harus harga sekarang, ada juga harga yang dulu. Nah, harga dulu sama sekarang kan beda. Intinya panjenengan berusaha sebaik mungkin bagaimana supaya nanti di akhirat tidak ditagih. Dia seliline, nyuran duwe es lilin ya pahalane. Nah, itu kan lebih repot. Ya. Nyuran duwe pahala, iya nyah dosane nyonggo antum. Ini kan lebih bahaya. Maka sebelum terlambat, mari kita perbaiki diri kita, bertaubat kepada Allah. Ya, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Maka kesempatan ini adalah kesempatan yang luar biasa yang Allah berikan kepada panjenengan semua. Gunakanlah dengan sebaik mungkin. Semoga apa yang kita lakukan dengan bertaubat atas kesalahan-kesalahan kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.